Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Heri Sadrina Anwar. Aku dari kelas 10A dengan nomor absen 18. Di sini aku mau ngejelasin materi tentang keanekaragaman hayati, mata pelajaran biologi. Sebelum masuk ke penjelasannya, jangan lupa untuk like video ini ya. Di mata pelajaran biologi ada materi tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu apa sih? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ciri-ciri, dan juga ukurannya. Keanekaragaman hayati itu bisa juga disebut dengan biodiversitas. Kalian tahu nggak sih kalau keanekaragaman hayati itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam spesies yang sama. Aku kasih contoh, kayak macam-macam warna pada bunga mawar. Nah, yang selanjutnya itu ada keberagaman jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis ini menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Nah, aku kasih contoh, kita bisa lihat pada keluarga kacang-kacangan. Nah, itu kan gak cuma satu jenis. Nah, itu ada berbagai jenis, yaitu ada kacang kapri, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan juga ada kacang panjang. Yang selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Nah, keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan juga jenis. Tipe-tipe keanekaragaman ekosistem itu ada yang di perairan dan juga ada yang di daratan. Kalau yang di perairan itu ada ekosistem air tawar dan juga air laut. Nah, selanjutnya di darat nih, yang di darat itu ada hutan hujan tropis, ada bioma gurun, terus ada padang rumput, dan bioma hutan gugur. Selain itu juga ada taiga, tundra, dan juga ada sabana. Contoh-contoh keanekaragaman ekosistem ini ada dari sawah, hutan, dan juga pantai. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebaran fauna dan flora Indonesia. Yang pertama, penyebaran fauna. Nah, penyebaran fauna ini ada 3 ya. Yang pertama, kawasan Indonesia bagian barat. Yang kedua, kawasan peralihan. Dan yang ketiga, kawasan Indonesia bagian timur. Nah, kawasan Indonesia bagian barat itu terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, kawasan ini itu terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi dan antara Bali dengan Lombok. Nah, ciri-ciri hewan yang ada di kawasan Indonesia bagian barat itu dia ukurannya besar. Nah, seperti gajah dan juga badak. Dan yang kedua itu ada kawasan peralihan. Kawasan peralihan ini ada di Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan juga Timur. Nah, contoh-contohnya nih ada komodo dan juga ada anoa. Dan yang ketiga ada kawasan Indonesia bagian timur. Kawasan Indonesia bagian timur ini dibatasi oleh garis Lydekker, terletak di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Ciri-cirinya hewan tersebut itu ada yang kecil dan juga berbulu halus yang mencolok dan indah. Contohnya seperti burung cendrawasih dan burung nuri. Selanjutnya ada penyebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ini bagian dari flora Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Menurut Van Welzen dan Seal, flora itu ada 3. Flora dataran Sunda, dataran Sahul, dan flora di daerah tengah yang sangat khas dan endemik.
Nah, contoh-contoh floranya ini ada bunga bangkai, bunga padma, bunga edelweiss, bunga payung, dan juga ada kayu ulin. Selanjutnya ada upaya pelestariannya nih. Nah, upaya pelestariannya ini ada dua. Ada yang in situ dan juga ada yang ex situ. Kalau yang in situ itu apa ya? In situ itu cara atau upaya pelestariannya di habitat aslinya. Dia tidak dipindahkan di tempat lain. Contohnya nih, Taman Nasional dan Cagar Alam. Kalau yang ex situ, dia cara pelestariannya atau upaya pelestariannya itu dikeluarkan di habitat aslinya dan dirawat di tempat lain. Nah, cara pelestariannya ini ada kebun raya, kebun binatang, dan kebun koleksi. Selanjutnya, manfaat-manfaat dari keanekaragaman hayati itu ada dia sebagai sumber sandang, sumber pangan atau sumber makanan, sumber papan. Nah, karena di Indonesia ini sebagian rumah di Indonesia itu menggunakan kayu, jadi bisa dimanfaatkan sebagai sumber papan. Selanjutnya ada sebagai sumber obat-obatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ya untuk kalian yang sudah mau menonton video penjelasan dari aku. Dadah!